Kemudian manajemen memori. Nah, ini adalah bagian yang dikerjakan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori utama atau yang sering kita sebut sebagai RAM. Pada sistem operasi uniprogramming atau single programming, memori akan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian yang digunakan oleh sistem operasi atau resident monitor ya pada sistem batch. Kemudian bagian satunya digunakan oleh program yang sedang dieksekusi. Programnya kan cuma satu, ya berarti cukup satu bagian saja. Kemudian pada multiprogramming, ini user ini adalah bagian dari memori yang dibagi untuk mengakomodasi proses yang aktif. Jadi pembagiannya bermacam-macam. Ada yang mirip seperti unit programming, ada yang pembagian cara yang lain. Nah, ini adalah beberapa problem pada manajemen memori. Yang pertama adalah ketika program-program ini mengakses I/O, kecepatan I/O kita tahu jauh lebih lambat dari CPU. Bahkan dalam sistem multiprogramming sekalipun, sebenarnya CPU bisa menganggur dalam waktu yang cukup lama, ya seperti contoh yang sebelumnya ya, di mana CPU itu ada dalam kondisi menganggur karena semua program yang sedang dieksekusi itu mengakses I/O. Ya, jadi CPU menunggu siapa yang lebih dulu selesai mengakses I/O. Ya, selama menunggu itu ya CPU tidak terpakai. Nah, solusinya yang pertama meningkatkan memori utama atau meningkatkan jumlah memori utama ya sehingga banyak program yang bisa dijalankan. Nah, solusi ini mahal. Kemudian ini juga bisa membuat program-program yang dibuat itu ukurannya semakin besarnya. Contoh kasus sekarang saja ya, memori semakin besar kapasitasnya RAM ya semakin besar, tapi program yang kita pakai itu juga semakin besar ukurannya. Program-program yang biasa kita pakai mungkin 5 tahun yang lalu ukurannya cuma 500 mega, sekarang sudah 2 giga ya. Untuk versi yang berbeda ya, versi yang terbarunya misalnya sekarang sudah 2 giga. Program yang sama 5 tahun yang lalu ukurannya cuma 500 mega. Solusi yang kedua adalah menggunakan konsep swapping. Ini cara meningkatkan ukuran memori tanpa harus membeli atau memasang memori utama tambahan. Nah, swapping ini masuk ke penjadwalan jangka menengah, ya, di mana proses yang sedang berjalan atau sedang ada di memori utama itu disimpan pada hard disk. Misalnya di swap, proses yang sedang ada di memori itu di-swap ke storage atau ke disk. Ketika proses selesai atau ada proses yang sudah selesai di memori utama sehingga memori utamanya kosong, maka proses yang ada di disk tersebut yang sudah di-swap itu bisa dikembalikan lagi ke memori utama. Jadi swap ini terjadi ketika proses tersebut tidak dalam kondisi running, masuk dalam kondisi waiting biasanya. Di-swap ya dari memori utama ke storage. Kemudian ketika RAM-nya itu kosong, kemudian si proses ini yang masuk storage itu masuk kondisi ready, maka akan dikirim kembali ke memori utama dalam bentuk proses, masih dalam bentuk proses. Kemudian jika tidak ada proses dalam memori yang siap atau masuk kondisi ready, maka akan dilakukan swap out. Ya, semua proses-proses tadi akan diblokir ke antrian menengah. Jadi proses tadi akan ya, misalnya proses yang dalam kondisi waiting, tidak ada dalam kondisi siap, itu akan dipindah ke storage atau ke disk. Yang namanya swap out. Kemudian swap in adalah ketika proses masuk kondisi siap atau ready. Nah, maka proses-proses ini akan dipindah kembali ke memori utama, namanya swap in. Nah, problemnya swapping ini adalah proses I/O, di mana proses I/O itu butuh waktu yang cukup lama. Ini problem lagi sebenarnya. Nah, ini gambaran swapping. Nah, pada penjadwalan yang sederhana, ini hanya ada long term scheduler dan short term scheduler. Nah, di mana program-program yang dieksekusi ini masuk penjadwalan jangka panjang dari hard disk atau dari storage ke memori utama. Kemudian setelah selesai, memori utama dikosongkan. Hanya saja program yang bisa dieksekusi itu sebatas ukuran memori utama. Yang diminta adalah semua program bisa dieksekusi walaupun memorinya sudah penuh. Baiknya seperti itu, maka menggunakan penjadwalan jangka menengah. Di sini ketika program dieksekusi, ya ini penjadwalan jangka panjang masuk ke memori. Kemudian ketika program dalam kondisi waiting, terlalu lama misalnya waitingnya, maka proses tersebut akan dipindah namanya swap out ke storage, namanya intermediate queue ya, atau antrian menengah. Kemudian ketika proses ini masuk kondisi ready, maka akan di swap in kembali masuk ke memori utama kembali, sehingga bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, kalau sudah selesai baru proses ini dihapus dari memori utama.
Nah, ini tujuannya adalah proses-proses yang tidak butuh eksekusi CPU ini masuk ke storage, ke hard disk misalnya. Ya, sehingga memorinya kosong banyak. Toh kalau proses ini ada di kondisi wait, dia tidak butuh eksekusi CPU dan tidak perlu ada di memori utama. Ini adalah partitioning memori. Ya, memori utama maksudnya ya. Ini adalah membagi memori menjadi beberapa bagian untuk dialokasikan ke beberapa proses, termasuk proses sistem operasi itu sendiri. Partisi ini bisa berukuran tetap, ada juga partisi yang tidak tetap atau variasi ukurannya. Nah, ini adalah partisi yang ukurannya tetap. Jadi, ketika sistem operasi berjalan atau komputer dinyalakan, RAM-nya atau memori utamanya akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Bagian paling awal tentu saja digunakan oleh sistem operasi. Bagian yang lain itu akan digunakan oleh program aplikasi. Nah, ini pemartisiannya ada dua macam ya untuk ukuran tetap. Ada yang ukurannya sama semua, ada yang ukurannya bervariasi. Yang bervariasi memiliki kelebihan. Jadi kalau ada proses yang ukurannya kecil, maka akan ditempatkan di partisi yang kecil. Nah, kalau ada proses yang ukurannya besar, maka akan ditempatkan di partisi yang besar. Ini ditempatkan di partisi yang mendekati maksimal. Kemudian ada partisi berukuran dinamis, di mana ukurannya tidak tetap, disesuaikan dengan proses yang sedang menggunakan memori tersebut. Nah, ini meminimalkan adanya hole atau bagian yang tidak terpakai. Ya, bayangkan kalau tadi misalnya pada partisi ini, programnya semuanya 6 mega dibagi di partisi sebelah kiri, ya, maka setiap partisi akan ada hole 2 mega yang tidak bisa digunakan. Jadi banyak yang enggak terpakai. Atau di sini juga bisa saja terjadi banyak hole. Misalnya ketika ini sudah terpakai semua, nah, di sini ada 4 mega program, di sini ada program 4 mega lagi, ada program 4 mega lagi, maka akan mengakibatkan hole yang sangat besar atau banyak. Partisi dinamis meminimalkan adanya hole-hole tersebut. Nah, ini misalnya kasus ya, memori berukuran 64 mega ya, 8 meganya digunakan untuk sistem operasi atau resident monitor. Kemudian kalau ada proses berukuran 20 mega, maka akan dibuatkan partisi untuk proses tersebut berukuran 20 mega. Sisanya 36 mega. Kemudian kalau ada proses 2, proses berikutnya 14 mega juga sama. Kemudian sisanya tidak dipartisi. Kemudian kalau ada proses ketiga 18 mega, nah, maka sisanya tinggal 4 mega. Jadi hole yang diciptakan sedikit dan relatif kecil. Gimana kalau misalnya proses 2 itu selesai? Nah, maka akan muncul hole. Nah, ini problem juga. Di tengah ukurannya 14 mega. Kalau di total jadi 18 mega. Kemudian ada proses baru, proses 4, 8 mega. Nah, maka dia akan menempati ruang yang cukup, yaitu ruang 14 mega ya. Maka akan muncul hole 6 mega. Berikutnya proses 1 selesai. Nah, problem lagi, ada 20 mega partisi kosong. Kalau di total, itu totalnya bisa sampai 30 mega. Tapi tidak bisa digunakan oleh program yang ukurannya 30 mega, karena terpisah-pisah. Kemudian proses 2 jalan lagi, muncul hole 6 mega. 6 mega 2 dan 4 mega 1. Berarti totalnya ada 16 mega, tapi dalam bentuk hole-hole yang terpisah. Nah, ini terjadi fragmentasi namanya. Solusi dari fragmentasi adalah dengan menggabungkan beberapa hole ini sehingga membentuk satu hole yang ukurannya besar. Pada kasus ini bisa misalnya 16 mega digabung, proses 4 dinaikkan, proses 3 dinaikkan, sehingga hole-nya menjadi satu tempat, yaitu 16 mega. Nah, ini mirip seperti kalau di storage hard disk ya, disk Windows itu ada istilah namanya defragment atau defragmentasi. Itu pemadatan, di mana ruang-ruang yang terpakai itu dikumpulkan menjadi satu tempat, sehingga hole-hole yang kecil-kecil ini akan terkumpul menjadi satu hole yang berukuran besar. Kemudian penggunaan memori, selain menggunakan partisi, ada yang menggunakan istilahnya paging. Nah, ini yang banyak digunakan oleh sistem operasi sekarang ya, yaitu memecah memori ke beberapa ukuran yang sama dengan bentuk potongan-potongan yang kecil, istilahnya namanya patch frame. Kemudian proses yang berjalan itu juga dipotong-potong lagi, dibagi ke ukuran yang kecil yang dinamakan sebagai patch. Nah, ukuran patch frame dan ukuran patch itu sama. Kemudian proses yang berjalan, yang ada di memori, itu patch-nya
itu tidak harus ditempatkan di page frame yang berurutan. Terus cara menggabungnya bagaimana? Nanti akan ada yang namanya tabel page atau page table yang digunakan untuk melacak posisi-posisi page di frame-frame memori. Nah, ini contohnya. Ini adalah proses A. Proses A itu ada 4 page yang dipecah-pecah jadi 4 page. Page 0 sampai page 3. Nah, kemudian di sini memori utama yang sedang digunakan. Nah, di sini adalah potongannya ya. Kebetulan ini frame 13 mulainya, kemudian frame 16 dan 17 serta 19 itu sedang digunakan oleh proses lain. Nah, yang kosong di sini ada frame 13, 14, 15, 18, dan 20. Nah, saat proses A dieksekusi, maka proses A itu membutuhkan 4 frame. Frame ini bisa menggunakan frame-frame yang kosong. Ini. Nah, ini misalnya page 0 ditempatkan di frame 18, page 1 di frame 13, page 2 di frame 14, dan page 3 di frame 15. Kalau kita lihat, tidak berurutan ya. Page 0-nya di 18, ya bawah, page 1-nya di atas. Nah, cara ngurutnya bagaimana? Nah, di sini ada yang namanya page table, atau tabel page, yang menandakan setiap frame-nya atau setiap page-nya ada di frame berapa. Ini page 0 di frame 18, page 1 13, 2 14, dan page 3 di frame 15. Ini alokasi frame pada page table. Pengaksesannya, ya, pengaksesan program-program yang ada di memorinya, jadi nanti akan menggunakan alamat yang ada di page table. Jadi nanti alamatnya ada dua, alamat fisik dan alamat logis. Alamat fisik ini adalah alamat sebenarnya dari masing-masing page. Alamat logis ini adalah alamat yang ada di page table. Nah, misalnya alamat logisnya adalah 1. Ini page 1, alamat logisnya 1, page 0, alamat logisnya tetap 0. Jadi nanti si program, sistem operasi, atau si program aplikasi, ya, ketika dipanggil ya alamatnya menggunakan alamat logik, alamat logis. Nah, nanti oleh sistem operasi akan diterjemahkan. Sistem operasi akan mencari lokasi page-page tersebut di frame mana, menggunakan alamat fisik. Kemudian virtual memory, atau memori virtual, mungkin sering dengar ya. Ini adalah penggunaan memori yang lebih banyak dari yang diperlukan, sehingga perlu alokasi khusus pada disk. Ya, ini mirip seperti swapping. Hanya saja memori virtual itu sudah menggunakan konsep paging, sehingga menggunakan istilahnya domain paging, di mana nanti paging ini akan menggunakan beberapa storage, ya, menggunakan storage untuk menyimpan page-page yang sedang tidak dalam kondisi running. Nah, page-page yang ada, ya, yaitu berisi proses-proses tadi, potongan proses, ini hanya dimasukkan ke memori utama saat diperlukan atau saat kondisi ready. Ketika sebuah program itu membutuhkan sebuah page, dan page-nya tidak ada di memori utama, maka akan terjadi page fault. Nah, kalau terjadi page fault, ini, maka proses yang ada di memori sekunder atau di storage itu harus dipindah ke memori utama. Nah, bagaimana kalau memori utamanya sudah penuh? Kan page fault, harus dipindah ke memori utama. Nah, kalau memorinya penuh, gimana? Maka harus di-replace. Ya. Page-page atau proses yang ada di memori utama itu harus dipindah dulu ke storage, ke hard disk. Nah, baru memori atau page yang dibutuhkan itu bisa dipindah ke memori utama. Dalam domain paging ini bisa terjadi yang namanya tracing, yaitu mengeluarkan dan memasukkan page selama berkali-kali. Nah, ini sangat sering terjadi ya. Page fault ini kalau kita menggunakan storage hard disk biasa ya, hard disk piring cakram, itu juga bisa memperlambat kinerja. Ya. Fault-nya tinggi. Kalian bisa lihat di task manager ya. Mungkin kalau lambat, mungkin salah satunya penyebabnya adalah page fault memory. Dilihat aja grafik page fault-nya seberapa tinggi ya. Kalau semakin tinggi itu pasti membuat kinerja komputer lambat. Ya, karena saat terjadi page fault berarti sistem operasi harus memindah proses atau page-page yang ada di hard disk ke memori. Berarti ada pembacaan storage atau pembacaan file di storage, yaitu file dari si page atau dari proses ini. Ya, kalau page fault-nya rendah, pasti lancar-lancar saja. Ini adalah struktur page table pada memori virtual.
di mana di page table di sini akan selain memiliki alamat frame, juga terdapat penanda apakah labelnya ada di memori atau tidak. Kemudian berikutnya adalah segmentasi. Ini adalah cara lain membagi-bagi alamat memori. Nah, ini mirip dengan paging dan bisa dikombinasikan. Ya, pada segmentasi ini mengizinkan programmer untuk melihat memori sebagai ruang alamat yang banyak. Nah, pada segmentasi ini alamat-alamat ini bisa dilihat oleh programmer, beda dengan di main paging atau paging yang alamatnya tidak bisa dilihat oleh programmer. Nah, pada segmentasi ini tidak memerlukan alokasi khusus karena segmentasi akan mengatur alokasinya. Kemudian alamat ini juga bisa di-share antar proses, tapi juga bisa diberikan proteksi khusus. Nah, ini adalah beberapa model-model pembagian atau pengelolaan memori oleh sistem operasi. Mungkin kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows, itu pendekatannya lebih ke domain paging. Nah, di mana nanti ada page ya yang tersimpan di storage, yang defaultnya biasanya di drive C, kemudian akan terjadi page fault ya ketika banyak sekali page-page yang dibutuhkan ternyata page-nya ada di storage atau di hard disk. Oke, sekian dulu materi tentang sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.